warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah iktikaf Masjid Al-Irsyad, semoga semuanya diberikan keistiqomahan dan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam semua bentuk amal kebaikan, dan Allah mudahkan kita semuanya jalan menuju surganya insyaallah. Selanjutnya kita akan lanjutkan pembacaan kitab Tajdidul Iman. Ya. Kemarin kita sudah sampai mengantar dan sampai di halaman 3 ya, sampai di halaman 3 di paragraf yang paling bawah kita akan baca ya. Qala musannif rahimahullah ta'ala, penulis menyebutkan di kitab beliau Tajdidul Iman, hal iman, bahwasanya iman itu akmalu syai'in fil wujudi, adalah perkara yang paling berharga. Iman adalah perkara yang paling berharga dari semua yang ada. Wa aghna kanzin fi hadhihi dunya, dan termasuk perbendaharaan yang paling mahal, tinggi nilainya dari seluruh yang ada di dunia ini. Wa man iftaqadahu iftaqada al-hayata al-haqiqiyah. Barang siapa yang kehilangan iman, barang siapa yang kehilangan iman, sungguh dia telah kehilangan kehidupan yang hakiki. Kenapa itu tadi? Sudah dijelaskan bahwa iman adalah sesuatu yang paling berharga, paling tinggi nilainya di dunia ini. Ya, kalau sudah kehilangan iman, dia akan kehilangan kehidupan hakikinya. Fa innahu la hayata haqiqatan. Sungguhnya tidak ada kehidupan hakikatnya lil insani, bagi seorang manusia, bila imannya, tanpa adanya iman. Wa amma adapun mujarradu al-masyi al-aqdar, adapun hanya murni sekedar berjalan di atas kaki, wal akhdhu bil aidi, bisa bergerak mengambil dengan tangannya, wa takallumu bil alsuni, dia bisa ngomong dengan lisannya, dunal imani billah, tanpa adanya iman kepada Allah, fahadihi hayatun badiyatun, maka ini adalah seperti kehidupan binatang. Binatang juga bisa jalan, bisa ngomong, tidak ada bedanya. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana manusia bisa keadaannya seperti binatang, binatang ternak, balmu'adhal, bahkan bisa menjadi lebih tersesat lagi, karena binatang hidupnya cuma makan, minum, tidur, buang air besar, buang air kecil, untuk bersenang-senang, itu adalah binatang, binatang. Seperti Allah sebutkan, walladzina kafaru yatamatta'un wa yaqulun kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu mereka hanya bersenang-senang saja, hanya makan-makan saja seperti binatang ternak. Jadi yang menyamakan Allah, aktivitasnya hanya itu, hanya senang-senang saja, makan, pagi-pagi cari rumput, ketika kenyang buang air besar, ketika sudah gak ada aktivitas lagi, dia pulang ke kandangnya, tidur, pagi cari makan lagi, dapat makan, dia senang, kemudian dia pulang kandang lagi. Aktivitasnya seperti itu saja, rutinitas. Kalau manusia rutinitasnya seperti itu, pagi-pagi berangkat kerja, cari makan, bisa makan, buang air besar,
pulang ke rumah, istirahat, tidur, besok berangkat lagi, cari makan, kenyang, buang air besar, pulang lagi, istirahat, besok gitu. Maka tidak ada bedanya dengan binatang. Ya, akan tapi manusia diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Adapun binatang kadang melakukan kezaliman, urusannya mudah. Nanti binatangnya dikisos, sudah selesai. Ya, disebutkan dalam satu riwayat ketika ada kambing yang nyeruduk kambing yang lain, ya ini karena keadilan Allah ya. Jadi kisos, yang dulunya diseruduk disuruh balas, urusannya selesai, kemudian dilebur jadi apa? Tanah. Dilebur jadi apa? Tanah. Ketika orang-orang kafir melihat binatang jadi tanah, enak sekali, gak disiksa. Maka mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Andaikan aku juga menjadi apa? Tanah. Pertanggungjawabannya berat. Ya, pas di dunia marah kalau disebut binatang, ya kan? Tapi ketika di akhirat pengen kayak apa? Binatang. Karena binatang urusannya selesai. Dia jadi apa? Tanah. Tapi manusia akan bertanggung jawab, ya, atas setiap yang dia lakukan dari amalannya. Tujuan diciptakan untuk ibadah ternyata tidak dia laksanakan. Ya, maka dia berharap bisa seperti binatang tadi. Ya laitani kuntu turaba. Andaikan aku menjadi seperti apa? Tanah. Tapi ternyata tidak. Ya. Kemudian, ya, li'annahu yashtariku fiha al-insan wal hayawan. Karena kalau cuma sekedar berjalan, ya, ngambil sesuatu dengan tangannya, ngomong, ya, itu sama-sama dimiliki oleh manusia dan hewan. Amal hayatu al-haqiqah, adapun kehidupan yang sejatinya, fahiya hayatut ta'ah, adalah kehidupan taat dirrahman, taat kepada Allah Ar-Rahman. Hakikat hidup kita ini taat. Ya, makanya manusia diuji ketaatannya. Sehingga dikatakan kalau seandainya ada manusia dia belum menerima dakwah, ya, dia belum pernah mendengar Islam Nabi Muhammad SAW, ya, misalnya hidup di satu tempat yang belum mengenal dakwah, ya, maka dengan keadilan Allah dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ujiannya adalah ujian apa? Taat. Ujiannya ujian apa? Taat. Bagaimana bentuk ujiannya? Dia akan disuruh masuk neraka. Ya, berat kan? Ya, bagaimana melihat api neraka? Dia disuruh untuk masuk ke dalam neraka. Kalau seandainya dia mau turun karena diperintah Allah, maka justru dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau dia nggak mau turun, malah justru akan dimasukkan ke dalam apa? Neraka. Ya, gimana? Dibalik. Iya, karena hakikatnya hidup ini adalah apa? Nah, di dunia ini kadang keinginan hawa nafsu kita tidak sesuai dengan yang Allah perintahkan. Tapi orang yang bisa meredam hawa nafsunya, ya, karena takut nanti diadili di hadapan Allah, maka balasannya adalah surga. Apa kata Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun seorang yang dia takut nanti berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia tahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, maka surga adalah tempat tinggalnya. Masyaallah. Hidup ini adalah untuk apa?
Makanya sebetulnya pendidikan di bulan Ramadan ini adalah pendidikan melatih kita menjadi pribadi yang taat, orang yang bertakwa. Karena hakikat takwa adalah ittikhadhu awamirillah wa ijtinabu nawahi, menjalankan perintah Allah, taat, menjauhi larangan. Kita di bulan Ramadan ini taat sama Allah, meninggalkan sesuatu yang asalnya adalah mubah. Asalnya adalah apa? Mubah dan disenangi lagi. Mubah dan apa? Disenangi. Makan, minum, mubah, disenangi ya. Berhubungan suami istri, mubah, disenangi. Iya ya. Disuruh tinggalkan, taat. Padahal itu sesuatu yang mubah dan apa? Disenangi. Tapi karena Allah, ya karena Allah, yang dilakukan itu semuanya. Masya Allah. Ini pendidikan takwa. Harapannya, ya, kalau betul-betul seorang bisa, ya, bisa memahami, ya, hikmah dia diperintahkan untuk berpuasa, sehingga menjadi pribadi yang bertakwa, ya, disuruh meninggalkan yang mubah dan senang saja bisa, apalagi meninggalkan yang maksiat. Ya, harapannya bisa. Ya, harapannya bisa. Ini adalah bulan untuk melatih diri kita menjadi pribadi yang taat. Ya, pribadi yang taat. Kemudian, ya, bahwasanya kehidupan ini hakikatnya adalah kehidupan taat kepada Allah Ar-Rahman. Ya. Kemudian, ya, juga wattiba'i Rasul, kehidupan untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Perhatikan, hakikat kehidupan itu taat sama Allah dan Rasul. Coba perhatikan ayat yang Allah firmankan, wahai orang yang beriman, penuhi panggilan Allah dan Rasul yang menyuruh kalian terhadap kehidupan kalian. Nah, jadi hakikat kehidupan adalah taat kepada Allah dan Rasul. Ya, oleh karena itu Allah menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, penuhi panggilan Allah dan Rasul, ya, apabila menyeru kalian kepada kehidupan kalian. Ya. Walihada, walaqad kana as-salafu rahimahullah ta'ala. Adapun para salaf, para ulama terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, minas sahabat, dari kalangan para sahabat, wa man ba'dahum, dan orang yang setelah mereka, ya, ya'nuna bi imanihim inayatan kabiratan. Mereka sangat menjaga iman mereka dengan penjagaan perhatian yang sangat besar. Ya, dijaga betul. Wa yattaquna bihi ihtimaman balighan, dan mereka begitu menaruh, ya, perhatian tentang pentingnya iman tersebut dengan perhatian yang sangat. Wal atharu al-manqulatu anhum, dan athar-athar, riwayat-riwayat yang dinukil dari mereka, fi tafaqqutil iman wal amali, ya, fi tafaqqutil iman, ya, asar-asar yang dinukil dari mereka tentang bagaimana menjaga, selalu memeriksa iman mereka, wal amalu, ya, fi tafaqqutil iman wal amali taqwiyatahu, ya, wa tajdidahu katsiratun, ya, dan bagaimana beramal untuk menguatkan iman tersebut dan memperbaharui iman tersebut, ya, katsiratun, adalah sangat apa? Banyak sekali, ya. Jadi asar-asar yang dinukil dari
para sahabat dan orang-orang setelah mereka, ya, itu sangat banyak. Fakana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, adapun misalnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, al-khalifah ar-rasyidah, ya, al-khalifah ar-rasyid, seorang khalifah yang mendapatkan petunjuk, yaqulu li ashabihi, berkata kepada teman-temannya, halumma nasdad iman, ayo sini kita sama-sama nambah iman. Wa fil lafdin ta'alu nasdad iman, artinya mirip ya, ayo kemari kita nambah iman. Ai maksudnya adalah najlis, kita duduk sama-sama yuk, wa nadkurullaha ta'ala, ya, kita berzikir mengingat Allah tabaraka wa ta'ala, wa nadkurul jannah, kita mengingat surga, wa nadkurun nar, kita mengingat neraka, wa nadkuru wa'idallah, kita mengingat ancaman-ancaman Allah, wa wa'dahu, janji-janji Allah, wa nadkur raja'ahu wa khawfahu, kita mengingat, ya, harapan-harapan yang kita tujukan kepada Allah dan kita takut juga kepadanya. Wa nadkuru dzalika kullahu, dan kita mengingat itu semuanya, hatta yazida imanuna wa yaqwa, sampai iman kita bisa bertambah dan menjadi semakin kuat. Ini namanya teman duduk yang baik, ya. Dan Umar suka duduk-duduk dengan temannya, ya, di mana imannya bertambah. Maka Bapak Ibu, carilah teman, seandainya kita duduk bersama mereka, ya, iman kita bisa bertambah. Semangat kita untuk beramal semakin meningkat. Keinginan kita untuk bermaksiat menurun atau bahkan hilang. Maka kalau kita melihat seorang teman, dengan melihatnya saja kita tidak enak bermaksiat dan termotivasi untuk beramal soleh, jadikan teman. Ya. Tapi ketika kita melihat seorang, kita malah enjoy dalam bermaksiat, ya, kita malu untuk berbuat taat, jauhi. Karena hakikat teman adalah yang mengantarkan kita menuju taat kepada Allah. Maka bermajelislah, duduklah, bertemanlah dengan orang-orang saleh. Saat kita berkumpul di sana, iman kita bisa bertambah. Bukan malah ketika kita berkumpul malah nambahin dosa. Mau taat malu, mau izin sholat saja malu. Ya, kita berkumpul dengan banyak orang, ya, karena asyiknya mereka ngobrol, jauhnya mereka dari, ya, agama Allah, tenggelam dalam dunia, akhiratnya terlupakan. Ya, kitanya jadi batin. Ya. Mau izin sholat saja malu, waktu sholat sudah mau habis. Akhirnya dengan terpaksa kita berpura-pura izin kencing hanya untuk apa? Menunaikan apa? Sholat. Mohon maaf teman-teman, yang saya tak izin ke belakang dulu. Hanya untuk apa? Sholat. Ya. Carilah teman yang dengan kita duduk bersama mereka termotivasi dengan taat, kita semakin percaya diri dengan taat, kita lebih bersemangat dalam beribadah. Bahkan dengan melihat teman tersebut, kita merasa kecil dengan amalan kita, ya, dan kita termotivasi untuk beramal soleh. Kita malu berbuat maksiat. Kita ngobrol sama teman kita, lagi gibah, lagi apa, datang teman kita, bukan malah sini ngobrol bareng sini, ngobrolnya enggak benar, ya. Kemudian ini Umar bin Khattab, ya, bagaimana keimanan Umar itu mengalahkan pokoknya bunuh. Setan saja takut sama siapa? Umar lewat di satu gang, setannya lebih baik pinggir. Itu pun Umar masih suka cari majelis yang mengingatkan urusan apa? Nah, gimana dengan iman kita yang lemah?
carilah teman-teman yang bisa mengingatkan kita urusan akhirat. Wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yaqul, demikian pula Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini termasuk salah satu as-sabiqun al-awwalun. Ya, seorang sahabat yang awal-awal masuk Islam. Ya, dulunya ya sebagai pengembala kambing, ya dibayar upah dengan itu. Ya, Allah muliakan dengan Islam, dengan sifat pemberaninya, walaupun secara fisik tak besar. Bahkan satu ketika beliau mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian karena bajunya, gamisnya tertimpa angin, akhirnya betisnya kelihatan kecil betisnya. Sahabat yang lain ketawa. Maka Rasul mengatakan, seandainya betisnya Ibnu Mas'ud ditimbang di akhirat, ini lebih berat daripada gunung Uhud. Seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud, sehingga dikenal dalam sejarah yang pertama kali berani membaca Quran dengan suara keras. Karena saat awal Islam tidak berani. Mereka berislam dengan cara apa? Sembunyi. Mendengarkan Quran sembunyi-sembunyi, membaca Quran sembunyi-sembunyi. Ya, dan Abdullah bin Mas'ud adalah yang pertama kali dengan lantang membaca Quran dengan suara apa? Keras. Dia tidak peduli. Akhirnya dipukuli. Ya, inilah sahabat siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya, radhiyallahu ta'ala. Ya, bagaimana keimanan Abdullah bin Mas'ud? Ya, tapi beliau mengatakan yaqul ijlisu bina nazdad iman. Ayo duduk-duduk sama kita yuk, nambah iman. Masyaallah. Lafadznya hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Wa kana yaqulu fi du'aihi, dan beliau juga berdoa, ya, mengucapkan dalam doanya, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahlah imanku, tambahlah keyakinanku, dan tambahlah kepahamanku dalam urusan agama. Ini doanya sahabat Abdullah bin Mas'ud supaya imannya ditambah. Padahal bagaimana imannya Abdullah bin Mas'ud? Sabiqun al-awwalun. Ya. Bagaimana keyakinan Abdullah bin Mas'ud? Ya. Tapi masih merasa kurang dan berdoa kepada Allah, ya, agar imannya selalu ditambah, ya, agar keyakinannya selalu dipantut tambah, agar pemahaman terhadap urusan agama juga selalu ditambah. Wa kana Mu'adz bin Jabal, yaqul, Mu'adz ini adalah salah seorang sahabat ahli fikihnya sahabat. Mu'adz bin Jabal, fikihnya sahabat, ya, Mu'adz. Bahkan Mu'adz dipercaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah ke Yaman. Kalau istilah orang zaman sekarang namanya diutus pengabdian. Mu'adz ini yang diutus untuk menyebarkan Islam kemana? Yaman. Seorang sahabat yang berilmu. Ya, apa kata Mu'adz? Yaqul ijlisu bina nu'min sa'ah. Yuk duduk-duduk sama kami, kita beriman sejenak. Ya, kita nambah iman sejenak. Ya. Wa kana Abdullah bin Rawaha, demikian pula Abdullah bin Rawaha, ya'khudhu bi yadin nafar min ashabihi, ya, menggandeng tangan berapa orang dari sahabatnya. Ya, Abdullah bin Rawaha itu juga tahu, ya, salah satu, ya, panglima perang dalam perang apa? Mu'tah, ya, melawan Romawi. Misalnya, ya, panglima perang dalam perang Mu'tah gimana misalnya? Ya, yang gugur dalam perang Mu'tah, ya.
Abdullah bin Rawah, ya, pasukan kaum muslimin saat itu jumlahnya 3.000 orang, sudah banyak kalau zaman itu, banyak. Tapi karena Romawi itu negara besar dan punya sekutu lebih banyak lagi, 200.000 pasukan koalisi. 3.000 lawan berapa? 200.000, 100.000 dari Romawi dan 100.000 dari koalisi. Totalnya 200.000 pasukan Romawi melawan berapa? Ya, 3.000 pasukan kaum muslimin. Rasul sudah menyiapkan 3 panglima, di antaranya Zaid, Ja'far, ya, kemudian juga Abdullah bin Rawah, semuanya gugur. Ya, ketika bertempur dengan pasukan apa? Romawi dan sebagainya. Dan perang apa? Mu'tah. Bisa dibayangkan keimanan mereka. Ya, kalau kita diutus 3.000 melawan 200.000 itu sudah bukan. Ya. Itu berapa banding berapa ya? 3.000, 200.000. Berapa? Nolnya hilangin 3. 200.000 sama 3.000 berarti 3 banding berapa? 200. Berarti berapa? 3 melawan 200. Berarti kalau 1 melawan berapa? 60-an ya, 60 lebih. Itu dikeroyok itu. 1 lawan berapa? 60. Tapi mereka berangkat dengan iman. Ya, bagaimana Abdullah bin Rawah gandeng teman-temannya, kemudian katakan ta'ala mu'min sa'ad, ayo mari kita beriman sejenak. Ta'ala, ya, falnakfurullah, kita berzikir kepada Allah, fanasdad imanan bi ta'atihi, kita nambah-nambah iman dengan mentaatinya. La'allahu yadhkuruna bi maghfiratihi, ingat-ingat surga, neraka, ingat Allah, harapannya Allah juga ingat sama kita, sehingga Allah memberikan ampunan untuk kita. Wa yaqulu Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, ya, min fiqhil abdi, termasuk dari kedalaman fikih keilmuan seorang hamba, ayatnya dia mengetahui, ya, amusjadun huwa amun taqisun, apakah bertambah iman itu, amun taqisun, atau imannya justru berkurang. Wa min fiqhil abdi, termasuk kedalaman ilmu seorang hamba, ayatna nazagati syaitan anna tatihi, dia mengetahui godaan-godaan setan, jerat-jerat setan, kapan gak akan mendatanginya. Ini termasuk kedalaman ilmu sekarang. Dia tahu ini imannya bertambah atau berkurang, ini ada godaan setan atau enggak. Seperti kemarin sudah disebutkan, kalau seorang ahli bisnis, dia akan tahu, ya, ini sebetulnya untung atau rugi. Ya, ini untung atau rugi. Ya, dia tahu. Kemudian setelah itu dia tahu kalau rugi, apa sih faktor-faktor yang menjadikan kita rugi. Ya, apa? Ya, berarti dia ahli dalam bisnis. Nah, kita ini hidup berbisnis dengan Allah, berjual beli dengan Allah. Ya, dia tahu iman saya bertambah dan berkurang. Kapan kira-kira setan menggoda? Ya, apa kelemahan-kelemahan kita yang kira-kira nanti bisa dimasuki oleh setan? Ya, kalau ini kelemahan ditutup, itu masuk setan. Ya, nah itu berarti dia termasuk seorang hamba yang ahli, ya, hamba yang berilmu. Yaitu dalilun ala fikhihi, ini menjadi dalil petunjuk atas kefakihan beliau, ya, atau kefakihan seorang
ayandura fi amri imanihi, untuk memandang urusan imannya, afi ziyadatin, apakah imannya bertambah, termasuk kefakihan, kealiman, kepandaian seorang melihat urusan imannya, apakah bertambah, huwa nuqsan, ataukah berkurang. Fakatsirun minan nas, kebanyakan manusia yanqusu imanu wa la yantabi, imannya berkurang tapi dia tidak sadar. Ya, ini berarti ibarat orang kurang perhatian. Pulangan barang banyak, ada yang beli senang dia, wah laris dagangan, laris. Setelah barangnya habis mau pulang, kok kamu gitu ya? Dikiranya banyak yang beli itu apa? Ya dia untung, tapi belum tentu. Ya, mungkin dia gak sadar dia jual terlalu murah, mungkin gak sadar ya dia ada banyak tikus-tikus yang makan ya barangnya, yang gak sadar mungkin ada barang-barang yang kehujanan ya akhirnya gak laku dan yang lainnya. Ya, titik-titik kelemahan dan nggak tahu, yang penting nggak laris. Ya, kebanyakan manusia imannya berkurang, tapi dia tidak sadar. Wahada min dha'fi al-fiqhi wal basirah, ini adalah termasuk kelemahan ilmu, ya, dan basirah, ya, ini pandangan diri. Jadi ilmu juga, basirah itu ilmu, ya, kelemahan, ya, ilmunya. Wa kana Umar bin Habib al-Khatmi, adapun Umar bin Habib al-Khatmi radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, beliau mengatakan al-iman yazidu wa yanqus, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Iman bisa bertambah dan berkurang. Faqila wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu, ya, lalu apa ya yang bisa menambah iman dan menguranginya? Nah, yang bertanya, qala, dia menjawab, idza ya zakarna Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kita berzikir kepada Allah, wa hamidnahu, kita memuji Allah, wa sabbahnahu, kita mensucikan Allah, fadzalika ziyadatu, maka dengan itu akan bertambah imannya. Wa idza ghafalna, apabila kita melalaikan Allah, wa dhaya'na, kita menyia-nyiakan hak Allah, wa nasina, kita melupakan Allah, fadzalika nuqsanuhu, ini ya akan menjadi pengurangan imannya. Ya, imannya bisa berkurang. Ya, maka Bapak Ibu, iman itu dijaga istiqomah. Ketika seorang lalai tadi sekali dua kali, ini jadi mundur. Orang misalnya dia sudah punya kebiasaan ikut taklim setiap dia punya channel, misalnya setiap Ahad pagi atau Sabtu pagi atau apa, dia rutin. Ini imannya terjaga. Ya, karena menuntut ilmu itu termasuk taat. Taat itu adalah perkara yang menambah iman. Nah, akhirnya dia punya urusan, gak bisa hadir. Ingat ya, gak bisa hadir. Nah, besok lagi gak hadir. Jadi sudah alamat imannya akan berkurang. Ya, kemudian lama-kelamaan akan jadi malas untuk apa? Berangkat. Akhirnya luntur dia, lemah iman. Ya. Ketika dia melepaskan diri dari satu jenis ketaatan, mungkin dia tanpa udur, ya, ini akan lama-lama akan menggerogoti imannya. Karena imannya akan apa? Berkurang, dan dia tidak sadar. Akhirnya berangkat pengajian lagi sudah malas. Dia punya kebiasaan sholat malam, ya.
mungkin 1-2 malam nyantai dulu agak sholat malam, ya kan? Jadi alamat imannya akan apa? Berkurang. Ketika dia turuti terus, akan berat dia. Akan berat. Ya, akan berat. Ya. Jadi amat hati-hati. Maka istiqomah itu berat. Maka dikatakan bahwasanya afdhalul karomah luzumul istiqomah. Sepaling utama dari karomah itu seorang bisa istiqomah. Paling utama dari karomah itu bukan seorang bisa terbang, bisa berjalan di atas angin. Kalau cuma kayak gitu, zaman modern banyak orang yang sudah bisa terbang, tinggal beli pesawat tiketnya, jadi wali. Ya. Karomah yang paling utama itu bisa istiqomah, karena tidak mudah. Tidak mudah, orang bisa istiqomah. Ya. Maka usahakan untuk bisa istiqomah. Makanya ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa iqalha. Amalan yang paling dicintai Allah adalah bisa rutin istiqomah walaupun sedikit. Karena kalau dia bisa melepaskan dirinya, awalnya mungkin untuk santai-santai dulu, sekali 2 kali mungkin masih biasa. Tapi kalau dia kumat kebablasan sudah turun imannya. Pun juga sama. Kemarin sudah disebutkan, ya, seorang ketika mencoba lepas dari taat nanti akan kebablasan kalau nggak segera diam. Pun demikian ketika seorang mencoba untuk maksiat, pun akan kebablasan. Hati-hati. Ketika seorang mencoba melepaskan diri dari taat, dia akan bisa kebablasan. Pun demikian ketika seorang mencoba melakukan maksiat akan kebablasan. Hati-hati. Maka afdhalul karomah luzumul istiqomah. Ya. Kemudian wa kana Alqamah bin Qais An-Nakhai rahimahullahu taala, dan adapun Alqamah bin Qais An-Nakhai rahimahullah wa huwa ahadu kibar tabi'in, salah satu pembesar dari kalangan tabi'in, ya, wa ajla'uhum yaqulu li ashabihi, ya, dan termasuk orang yang paling mulia di antara kalangan para tabi'in, ya, berkata kepada para sahabatnya, ya, imsu bina nasdaq iman, ya, ayo jalan sama kami, nambah apa? Iman. Jalan nambah iman. Barengan duduk jalan nambah iman. Ya, ngajak ke majelis ilmu, ngajak sholat jamaah, ya, nambah iman. Ngajak bakti sosial, nambah iman. Jalan-jalan yang bisa nambah iman. Ya, lah anak sekarang istilahnya ada namanya tadabbur alam. Namanya tadabbur itu merenungi alam, karena untuk mengenal Allah itu bisa dengan ayat syariah, bisa ayat apa? Ayat syariah Al-Quran, itu ayat syariah, ayat dunia alam. Itu bisa menambah iman. Tapi kadang realitanya tadabbur alam malah mengurangi apa? Munggah gunung malah sholat. Enggak jadi tadabbur namanya. Ya, pengennya tadabbur alam. Ya, lagi perempuan bareng sak tendo kayak. Ya kan? Karena situ tadabbur. Ya. Karena dengan melihat alam, sebenarnya seorang bisa takjub dengan keagungan makhluk. Harusnya dia lebih takjub dengan keagungan Sang Pencipta. Ya, Masya Allah. Dia tadabbur ke gunung, lihat kawah gunung, Masya Allah. Kawahnya kayak begini, wah, Masya Allah. Gimana kalau pas selfie kecemplung? Ini baru di dunia, nanti kalau di akhirat gimana? Ya. Kemudian dia tadabbur ke pantai buat kemah, ya, Masya Allah.
Ya, bayangkan kalau seandainya saya di tengah lautan, ya kecil sekali saya. Ya, seandainya ada ombak gelap, muncul kilat yang menyambar-nyambar, ya Allah, ngerinya ya Allah, ini baru di dunia. Ya, Masya Allah, kecil. Ya, Masya Allah. Nah, ini akhirnya bisa menambah rasa takut kepada siapa? Allah. Ya, itu tadabbur alam. Ya, tadabbur mana orang sholat ya, orang sedih tadabbur. Ya. Kemudian Wasila Abdurrahman bin Amr al-Auza'i rahimahullah ta'ala, dan Abdurrahman bin Amr al-Auza'i ditanya, adil iman ayazidu, ditanya tentang iman, apakah iman bisa bertambah? Qala na'am, iya, iman bisa bertambah. Hatta yakuna kal jibal, sehingga iman bisa tinggi seperti gunung. Kina ayat kusu, apakah iman juga bisa berkurang? Qala na'am, iya, bisa berkurang. Hatta yabqa minhu, hatta la yabqa minhu syai', sampai tidak tersisa sama sekali. Iman juga bisa berkurang sampai hilang. Iman juga bisa hilang. Ya. Wasilah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala 'anil iman. Dan ditanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala 'anil iman, tentang iman. Yazid wa yanqus. Wahai Imam Ahmad, apakah iman juga bisa bertambah dan berkurang? Qala yazidu hatta yablughu a'la samawati sab'. Ya, iman bisa bertambah sampai mencapai puncak langit yang 7. Wa yanqusu hatta yasira ila asfali safilin sab'. Dan bisa berkurang sampai menuju ke dasar bumi 7 yang paling bawah. Ya, iman juga bisa naik, bisa. Ya, dan itu sebetulnya kita rasakan ya. Kita rasakan sebetulnya iman kita juga naik dan turun. Dan kalau kita mau jujur sama diri kita saat kita bermaksiat, maka akan jadi futur kita, malas dalam beribadah. Rasanya jadi malas. Makanya di antara salaf, ketika malamnya terhalang tidak bisa sholat malam beberapa hari, dia langsung introspeksi. Ternyata saya terhalangi dari sholat malam itu karena saya bermaksiat. Ketika seorang bermaksiat, ya, imannya turun dan kadang terhalangi dari apa? Taat. Ya, terhalangi dari apa? Taat. Ya. Maka kalau kita mau jujur sama diri kita sendiri, dan kita semua tentu pernah bermaksiat. Saat kita bermaksiat, iman kita akan turun dan rasanya agak malas untuk melakukan apa? Taat. Dan butuh kerja keras lagi untuk mengembalikan apa? Iman. Ya. Kemudian, ya, wal athar wal nuqulu 'an sahabati wat tabi'in wal a'immati, ya, dan asar-asar, ya, riwayat-riwayat nukilan-nukilan dari sahabat tabi'in, para imam, fi hadzal ma'na katsiratun, tentang, ya, masalah iman dengan semakna ini sangatlah banyak. Wa man nadhara fi siyari haula'i sahabah wa tabi'in, ya, wal a'immatil ajilla, barang siapa yang melihat perjalanan hidup, ya, dari mereka para sahabat, para tabi'in, para imam yang mulia, ya, adron, maka dia akan mendapatkan kaifa kanu, bagaimana mereka itu orang-orang terbaik, yatafaqaduna imanahum, mereka begitu perhatian, ya, selalu memeriksa iman mereka, tidak merasa imannya sudah kuat, ya, sehingga malah justru terlalaikan, ya.
Wa yas'aluna fi ziyadatihi wa taqwiyatihi, sehingga mereka nanti berusaha untuk menambah imannya, menguatkannya. Ya, wa yabtaiduna amma yuhibuhu wa yu'isuhu, dan mereka akan menjauhi terhadap perkara-perkara yang bisa melemahkan imannya dan mengurangi imannya. Jadi diperhatikan betul. Ya. Siapa yang meragukan keimanan Al-Khalil Ibrahim alaihissalam, ya, bahkan Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan patung-patungnya siapa? Namrud, patung-patung Namrud, ya, dihancurkan. Tapi khawatir Nabi Ibrahim terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Ya. Apa doanya Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya anak dan Islam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak turunku dari menyembah apa? Patung. Padahal yang menghancurkan jadi menyembah apa? Patung. Doa sama Allah. Saking takutnya, wajnubni wa baniya anak dan Islam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak turunku jangan sampai jadi menyembah patung. Jauhkan aku dan anak turunku dari menyembah patung. Padahal yang menghancurkan patung Ibrahim. Maka dikatakan waman ya'manul balad dari Ibrahim. Siapakah yang dia merasa aman ditimpa musibah mengalahkan Ibrahim? Ibrahim saja tidak aman. Nah, itu dosa nyembah patung. Apalagi dosa-dosa yang lain kan patung jelas. Tapi Ibrahim masih khawatir. Karena setan itu selama manusia masih hidup akan terus menggelincirkan mereka usaha. Jangan merasa aman. Apalagi sekarang banyak tersebar kesyirikan, kemaksiatan. Jangan. Ya. Harus berhati-hati. Dari yang besar, yang kecil pun ada. Ya, ada. Dijauhi tempat-tempat yang kira-kira berpotensi mengurangi iman kita. Jangan merasa kuat. Jauhi tempat-tempat yang berpotensi mengurangi iman kita. Ya. Apalagi ya bisa menjerumuskan ke arah ya dosa dan maksiat. Mungkin tidak sadar, karena kita itu tidak sadar tuh, tidak sadar. Ya, jadi mohon maaf. Mungkin awalnya cuma liburan, jalan-jalan, liburan lebaran, piknik, ajak sama temennya, keluarganya piknik ke tempat yang di sana banyak patung. Ya, saya cuma ikut tempat yang banyak patung. Awalnya cuma untuk piknik, foto-foto, senang-senang. Tapi iman itu lemah. Ada orang berebut naik kemudian megang patung. Ketika ditanya pada ngapain, katanya kalau berhasil megang patung masa depannya akan apa? Cerah. Hidupnya akan apa? Penuh dengan kesuksesan. Sebelum berangkat nggak kepikiran itu, malah berangkatnya pakai koko katanya, jilbaban gitu, ya. Akhirnya ikut langkah, iya pak. Akhirnya ikut-ikutan megang. Ketika berhasil megang, senangnya bukan main. Wah, alhamdulillah, masa depan cerah dulu. Masa depan cerah dengan pegang apa? Patung. Ya. Padahal pas berangkat gak ada niatan. Ya, hati-hati. Ya. Seorang itu kadang nggak niat maksiat, tapi kadang langsung terbisikkan satu saat maksiat. Nggak niat nyuri, ketika ada potensi nyuri dia. Setan langsung masuk. Seorang nggak niat untuk berzina, tapi ada potensi untuk berzina, datang gangguan di depan dia bisa berzina. Seorang nggak ada potensi untuk berbuat apa? Syirik, ada potensi syirik.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Ini adalah doa yang paling banyak dibaca oleh Rasul. Nabi. Bagaimana Nabi Ibrahim? Nabi Muhammad juga seperti itu. Nabi Muhammad yang dibaca banyak dari doa-doa beliau sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, masya Allah. Ya, ini manusia pilihan. Kalau kita ini imannya lemah, ya, dosanya banyak, tapi sok kuat, ya, sok nggak terpengaruh. Ya, ini ada film Korea. Nggak boleh, banyak maksiatnya, tontonan alur. Gak apa-apa, saya itu cuma nonton alurnya, alur ceritanya. Kalau urusan sahabat, saya sudah punya istri, insya Allah gak akan goyah. Gak akan apa? Goyah. Ide sekali. Gak akan apa? Goyah. Saya nontonnya sama istri saya. Kita ini manusia banyak dosa, imannya lemah, tapi sok pede, ya, terlalu pede, ya, masya Allah, ya. Maka disebutkan dalam satu riwayat, ketika dibacakan surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhala yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Ketika mendengar ayat ini, Abu Bakar siapa? Abu Bakar As-Siddiq nangis tuh. Abu Bakar As-Siddiq nangis. Ya. Kemudian ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ma abkaka ya Abu Bakar? Ya. Apa yang membuat kamu menangis wahai Abu Bakar? Ya. Kemudian kata Abu Bakar, surah Al-Zalzalah menjadikan apa? Ya, coba bayangkan kandungan dari surah apa? Az-Zalzalah. Bagaimana ketika Abu Bakar langsung terlintas dalam pikirannya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah." Barang siapa yang beramal keburukan walaupun seberat dzarrah, dia akan pasti melihat balasannya. Ya. Siapa saja yang melakukan keburukan satu apa? Dzarrah. Tahu dzarrah sangat kecil. Dzarrah. Ya, dzarrah itu banyak penafsiran. Ada yang mengatakan semut kecil, ada yang mengatakan debu seandainya tangan kita menempel di pasir kemudian kita tiup, yang tersisa ini namanya dzarrah. Ada yang mengatakan dzarrah adalah debu yang hanya terlihat ketika ada lintasan apa? Cahaya. Misalnya malam hari gelap kita nyetel senter, menghidupkan senter di lintasan cahaya itu akan terlihat apa? Debu-debu yang apa? Berterbangan. Itu dzarrah sangat kecil. Coba bayangkan ketika Allah mengatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran ya, barang siapa yang melakukan satu keburukan satu dzarrah, dia akan melihat apa? Balasan. Ini ancaman dahsyat ini. Lalu siapa di antara kita yang tidak selamat? Siapa di antara kita yang bisa selamat dari dosa seberat apa? Dzarrah. Dan Allah mengatakan siapa yang melakukan keburukan satu dzarrah pasti dia akan melihat balasannya. Abu Bakar imannya melebihi gunung, nangis langsung ya. Karena siapa yang bisa terlepas dari kesalahan walaupun satu apa? Dzarrah. Siapa? Ya. Maka Rasulullah menghibur Abu Bakar. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ya Abu Bakar, kalau seandainya manusia ini tidak berbuat dosa, maka Allah akan ciptakan manusia makhluk yang dia berbuat dosa, kemudian dia bertobat dan Allah akan ampuni tobatnya.
Ini hiburan untuk siapa? Abu Bakar. Tapi manusia salah persepsi. Manusia terlalu bergantung sama Allah. Ya, nanti dosa, nanti terus kemudian apa? Abu Bakar nangis. Rasul menghibur apa? Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, seandainya manusia di dunia ini tidak berbuat dosa, nanti Allah akan ciptakan makhluk yang dia berbuat apa? Dosa. Kemudian dia bertobat dan Allah akan ampuni dosanya dan Allah terima tobatnya. Ini hiburan untuk siapa? Tapi manusia-manusia seperti kita dosanya banyak, imannya sedikit, terlalu berharap rahmat. Yang diingat bukan kisahnya Abu Bakar, yang diingat hiburannya apa? Nanti buat dosa, tobat lagi Allah terima. Ya. Ya. Kemudian, ya, wa hadza asyadu fi kulli man ittaba'ahum bi ihsan. Dan inilah urusan yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jangan hanya sekedar mengaku-ngaku. Sudah sering kita sampaikan, para khatib menyampaikan, ya, bahwasanya wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya, mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti apanya? Ya, mengikuti bagaimana mereka beragama, mengikuti bagaimana mereka itu takut kepada Allah. Karena ilmu itu hakikatnya adalah al-khasyah. Ilmu itu hakikatnya apa? Khasyah, takut. Ilmu itu hakikatnya apa? Khasyah, takut. Makanya Allah gandengkan antara ilmu dengan khasyah. Dalam firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Artinya orang yang berilmu itu harusnya ada dalam dirinya apa? Khasyah, takut. Dia punya ilmu. Ya. Ilmu itu khasyah. Bukan ilmu itu sekedar thaqafah. Ilmu itu bukan sekedar thaqafah, tapi khasyah. Ilmu itu bukan sekedar wawasan. Sekedar wawasan tidak bermanfaat. Ilmu itu khasyah. Ya. Betapa banyak seorang belajar, tapi ilmu yang dia dapatkan hanya sekedar apa? Thaqafah, wawasan. Tapi ilmunya tidak nyampai ke dalam hatinya, mentok sampai di tenggorokan sini. Ya, Masya Allah. Ya, nggak nyampe, nggak melewati tenggorokan, nggak nyampe hati, tapi cuma nyampe apa? Tenggorokan, nggak lewat. Ya, Masya Allah. Ya. Kemudian kalau Syekh Abdurrahman Ibn Sa'di rahimahullah, Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, "Fal-'abdul mu'minu al-muwaffaq", seorang hamba mukmin yang diberikan taufik, la yazalu yas'a fi amrayn, berusaha atas dirinya dengan dua hal. Ya. Ahaduhuma, yang pertama, tahqiqul iman wa furu'ihi wa tahaqququ bihi 'ilman wa 'amalan halan. Ya, berusaha dua hal. Yang pertama adalah merealisasikan iman serta cabang-cabang iman. Dia merealisasikannya, ya, dalam ilmu dan amalannya. Ya, merealisasikan dalam ilmu dan amalannya. Kemudian yang kedua, as-sa'yu fi daf'i ma yunafiha wa yunaqiduha au yungkisuha minal fitani adh-dhahirati wal batinati. Yang kedua, dia berusaha mencegah dari segala sesuatu yang bisa menafikan atau menghilangkan iman. Ya. Wa yunaqiduha, atau membatalkan imannya, au yungkisuha, atau mengurangi imannya.
minal fitani adh-dhahirah wal batinah, dari segala macam bentuk ujian, godaan lahir ataupun batin. Wa yudawi ma qassara minal awal, dia berusaha mengobati apa yang lemah dia remehkan dari yang pertama. Kurang semangat dalam taatnya, dikasih suplemen supaya lebih semangat dalam taat, motivasi, minta nasihat, duduk dengan orang-orang saleh, sehingga yang awalnya putus kembali bersemangat. Ya. Wa ma tajarra alaihi min ats-tsani, dan dia berusaha untuk mengobati yang berlebihan dari yang kedua. Artinya kalau sudah terlanjur dia bermaksiat, segera bitaubati an-nasuh, dengan taubat nasuha, wa tadarakal amru qabla fawatihi, maka urusannya akan menjadi baik sebelum imannya hilang atau berkurang. Jadi iman itu seperti kemarin sudah disampaikan, harta kita yang paling mahal ini roh hidup. Dia bisa berkurang, maka harus segera ditambah. Seorang dia bisa motivasi dirinya, atau kalau dia merasa kurang terus dipompa terus. Kalau sakit diobati. Maka butuh teman-teman yang baik. Ini teman yang didasari dengan iman. Karena kebanyakan manusia dikatakan oleh seorang sahabat mengatakan walaqad sarat mu'afatun nas ala amri dunya. Kebanyakan manusia itu persahabatannya karena urusan apa? Dunia. Sahabat karena dunia. Maka kita hendaklah berusaha akrab karena persaudaraan iman, walaupun juga karena dunia, tapi pondasi utamanya iman. Jadi yang akan mengekalkan. Kalau persaudaraan hanya karena urusan dunia, sebagaimana sifat dunia itu fana, maka persahabatan itu akan apa? Fana. Tapi kalau persahabatan dibangun dengan iman, karena urusan akhirat, sebagaimana sifat akhirat itu kekal, maka persahabatannya juga akan apa? Kekal. Barang siapa membangun persahabatan karena dunia, sebagaimana sifat dunia itu fana, maka persahabatannya akan fana. Tapi ketika dia membangun persahabatan karena urusan akhirat, sebagaimana sifat akhirat itu kekal, maka persahabatannya akan apa? Kekal. Sehingga disebutkan salah satu hak syafaat orang saleh. Ketika dia masuk surga tidak mendapatkan temannya, mengabdi kepada Allah. Ya Rabb, wahai Tuhanku, temanku yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Saya dulu punya teman-teman dekat. Dulu sholatnya bareng-bareng saya ya Allah. Dulu puasanya bareng-bareng saya ya Allah. Masya Allah. Kemudian kata Allah, yang mana kamu cari temanmu di surga? Di mana? Angkat dia dari apa? Teman. Karena persaudaraannya dibangun di atas akhirat. Ya sungguh nama. Dulu puasa sama saya. Satunya masuk surga, satunya masih tertinggal di persahabatannya masih terjadi. Masya Allah. Ini dicari teman yang masih di neraka. Allah memberikan hak syafaat. Ini persahabatan karena urusan apa? Akhirat. Adapun persahabatan karena urusan dunia, maka akan terputus. Wa taqatta'at bihimul asbab.
hubungan kasih sayang mereka itu sudah terputus. Bahkan hubungan bapak sama anak, sebagaimana hubungannya Ibrahim sama bapak, terputus. Ya. Karena tidak didasari dengan apa? Maka bersahabatlah dengan dasar apa? Iman. Ya. Walaupun iman itu nanti akan juga berpengaruh dalam banyak urusan dunia, tapi dunia itu adalah dunia yang kembali pondasinya karena iman. Ada teman sakit, ya, tidak bisa aktivitas, ada perhatian, ya bagus, cuma di antara sunnah menengok orang sakit, perhatian. Si fulan sakit, bapak ini sakit, ibu ini sakit, yuk kita kunjungi, dimotivasi, semangat, sembuh ya, segera bisa kerja kembali aktivitas, semangat ya. Ya. Tapi ketika temannya sudah tidak hadir di majelis ilmu, tidak hadir sholat jamaah, dia sudah sakit. Dia saat ini sedang apa? Sakit. Imannya sedang sakit. Ini juga berhak untuk apa? Dikunjungi, ditanya, dimotivasi. Ini lebih penting. Karena sakit badan, efek terbesarnya mati. Ya, dunianya hilang. Tapi kalau sakit iman, jiwanya yang sakit, kalau hilang, akhiratnya hilang. Ya, makanya persahabatan yang dibangun di atas apa? Iman. Ya. Fafi hadza tanbihun ala ahammiyati mura'ati al-janibain. Ya. Maka di sini ada peringatan, ada ya, peringatan atas pentingnya menjaga dua sisi ini. Ya. Menjaga dua sisi di mana imannya tetap terjaga dan selalu bertambah, direalisasikan dalam ilmu dan amal. Kemudian yang kedua, menjaga jangan sampai ada yang mengurangi dengan maksiat atau yang lain. Ya, fa'inal 'amalu bi janibi tajaddudi al-iman wa quwwatihi wa ziyadatihi. Ya, maka seorang hamba berusaha untuk satu sisi memperbaharui imannya, menguatkan imannya, menambah imannya, ya, wasa'yu fi takmilihi bi fi'li ta'at wa imtithali ya amrillah. Maka dia berusaha untuk menyempurnakannya dengan melakukan berbagai ketaatan dan tunduk terhadap firman Allah. Adapun yang kedua, wal amru tsani, yang kedua adalah as-sa'yu fi dafi al-umur, yaitu berusaha untuk menolak, mencegah berbagai perkara allati tudhifu al-iman, yang dapat melemahkan iman, wa tunqisuhu, dan mengurangi iman. Wa hadza yutatallabu, ya, dan disinilah maka dituntut ma'rifatu amrayn al-azimain, untuk mengetahui dua hal, thumma al-amalu, kemudian berusaha untuk mengamalkannya, wasa'yu ala tatbiqiha, yaitu berusaha untuk merealisasikannya, mempraktekannya. Yang pertama adalah al-awwal asbab ziyadatul iman wa quwwatihi, yaitu sebab-sebab yang bisa menambah iman dan menguatkannya. Yang kedua adalah asbabu naqsil iman wa dha'fihi, sebab-sebab yang bisa mengurangi iman atau melemahkannya. Ya, wa hiya katsiratun, dan ini sangat banyak. Walakin usyiru ila ahammiha, akan tapi saya hanya mengisyaratkan yang paling pentingnya saja, ala wajhi al-ikhtisar wal ijaz, ya, dengan pembahasan yang ringkas dan praktis, ya. Mungkin itu ya, besok mulai kita akan bahas tentang sebab-sebab, ya, yang bisa menambah iman, ya, sehingga dengan sebab itu kita bisa maksimal, ya. Mungkin itu kita akhiri Bapak Ibu semuanya. Semoga kita bisa. Ini apa nih, mau dibuka pertanyaan mungkin? Oh iya. Silakan. Yang mudah-mudahan saja ya. 10 menit.
yang bertanya? Oh. Ya. Silakan. Tadi yang disampaikan di awal, kalau orang yang tinggal di di suatu pulau nggak dapat pembelajaran atau nggak dapat pengetahuan tentang syariat, maka besok takdirnya dapat pilihan atau ujian ketaatan dari Allah. Kemudian kalau orang yang dilahirkan misal takdirnya tidak muslim, dilahirkan dalam anak yang perempuannya muslim, kemudian mereka dididik terus diberi pembelajaran tentang agama yang bukan muslim. Kemudian besok mereka di akhirat apakah bisa protes sama Allah? Ya Allah, kenapa kok saya dilahirkan misal dari orang muslim, kenapa kok saya dilahirkannya dari orang yang bukan muslim? Itu bisa. Iya, baik. Yang pertama adalah Allah itu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya atas apa yang dilakukannya dan manusia yang akan ditanya. Jadi pertama Allah itu tidak bisa diprotes. Allah itu tidak bisa diprotes karena la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya. Jadi Allah itu tidak bisa ditanya, tidak bisa diprotes, dan Allah yang berhak menanya dan manusia yang ditanya. Maka di antara tafsiran as-somad, ya, di antara makna as-somad yaitu yaf'alu ma yasha, ya, wa yahkumu ma yurid. Di antara tafsiran as-somad, ya, banyak tafsiran as-somad, ya. Di antara tafsiran as-somad, di antara nama Allah adalah as-somad. Apa makna as-somad? Yakni yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Allah melakukan yang Dia kehendaki dan menetapkan, menghukum sesuai dengan yang Allah inginkan. Allah menetapkan, jadi Allah tidak boleh diprotes. Ya, itu yang pertama tadi, ya. Allah nggak bisa diprotes. Ya. Kemudian yang kedua, setiap orang itu terlahir dalam keadaan apa? Fitrah. Kemudian orang tuanya yang menjadikan apa? Ya, Nasrani, ya, Yahudi, Majusi. Ya. Ketika dia sudah menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, ya sudah. Padahal di sekitarnya ada apa? Ya, pintu-pintu yang sebetulnya dia bisa mendapatkan apa? Hidayah. Tapi dia hanya taklid kepada apa? Ya, orang tuanya. Maka ini tidak bisa dijadikan apa? Alasan. Bahkan ngikuti orang tuanya, ngikuti pimpinannya, ngikuti kepala sukunya, atau ngikuti siapa ya, tokoh siapa, ya bisa jadi alasan. Ya, makanya Allah sebutkan ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina tabau wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladzina tabau law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina tabau. Ketika orang yang diikuti itu berlepas diri dari yang mengikuti, sudah urusannya sendiri-sendiri. Kemudian yang mengikuti ini, wa qala alladziina tabau law anna lana karratan. Dan orang yang mengikuti ini mengatakan, ya Allah, kalau seandainya saya punya kesempatan hidup lagi, fana tabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Saya akan berlepas diri sebagaimana dia berlepas diri. Artinya urusannya sendiri-sendiri. Bapak, saya cuma ikut bapak, agamanya bapak begini, saya ikut-ikutan begini, sudah. Kalau saya hidup di dunia, saya tidak mau ikut bapak. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Ya, Allah perlihatkan kepada mereka, ya, amalan mereka jadi penyesalan mereka. Hanya menyesal. Karena manusia itu sefitrahnya, ya, sebetulnya kalau ya dia mau berpikir di sekitarnya ada pintu-pintu hidayah, dia bisa ikut, ya, tapi dia menutup diri.
Ya, dia menutup diri. Ya, sebagaimana orang-orang jahiliyah juga menutup diri. Seperti firman Allah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan mereka ikuti apa yang Allah turunkan, dibaca ayat Quran, ikuti. Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Kami ngikuti bapak saja, ngikuti bapak-bapak kami aja. Kamu ikuti bapak kami. Allah katakan awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apa yang tetap mau diikuti kalau bapak kamu, leluhur kamu tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk? Ya, sebetulnya hidayah Islam sudah jelas. Ya, sudah jelas. Ya. Kita bisa lihat ya hidayah Islam. Ya, sudah jelas. Ya, dan kalau dipelajari, ya ini insya Allah kalau hatinya jujur akan banyak ya pelajaran yang seorang bisa petik sehingga tertarik dengan Islam dan akan masuk Islam insya Allah. Ya, ataupun dia menutup diri, nggak bisa, itu nggak bisa jadi. Ya, begitu ya. Allah Taala alam. Satu lagi yang belum kemarin kita sedikit gitu. Mohon diberi tip atau cara-cara supaya bertambahnya ilmu, bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teringat di surat Al-Baqarah itu kata Mayyasha wa kata faqatu bi khairan katsiran. Ya. Bagaimana supaya ilmu itu apa? Bisa menumbuhkan rasa apa? Ya, khasyah, bisa menuntun taat, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang pertama doa. Yang pertama apa? Doa. Tidak ada senjata yang paling ampuh, ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan melindungi kita dari godaan setan kecuali dengan apa? Doa. Ya, doa. Karena doa itu silahul mukmin, senjatanya seorang apa? Mukmin. Bapak Ibu tahu? Iblis pun berdoa. Iblis pun apa? Berdoa. Ya, doa. Ya, doa. Tapi yang diminta ini yang gak baik. Ya, amtirni ila yaumil ba'ats. Ya Allah, saya minta dikasih umur panjang supaya untuk menggoda apa? Manusia. Ya. Rasul Fabi izzatika la ubiyannahum ajmain. Umur panjang hanya untuk apa? Menyesatkan apa? Manusia. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan. Allah kabulkan permintaan iblis umur panjang. Qala innaka minal muqtarin. Jadi dah, kamu dikasih umur apa? Panjang. Coba perhatikan. Iblis berdoa untuk menyesatkan manusia supaya dikasih apa? Umur panjang. Maka barang siapa yang berdoa dengan tulus kepada Allah, ya, agar dijauhkan dari godaan iblis, maka insya Allah Allah akan menolong. Ya, doa. Yang pertama yaitu dengan doa. Ya, di antara doa yang kita baca itu tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, supaya ilmunya bermanfaat. Bukan sekedar wawasan, ilmunya memang manfaat. Ya, ilmunya manfaat. Bukan sekedar wawasan. Supaya ilmunya bermanfaat, menjadikan dirinya lebih takut kepada Allah. Ya, mendorongnya untuk semangat dalam taat. Ya, menjadikan benteng dari kemaksiatan karena punya ilmu. Ya. Yang kedua, supaya ilmu itu bisa
menjadikan kita taat kepada Allah dan takut kepada Allah dan diamal. Ilmunya apa? Diamal. Ilmunya diamal. Ya. Dikatakan ya bahwasanya al-alimu ya dikatakan la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi ilmi. Seorang alim itu masih dikatakan bodoh, berarti belum mendapatkan hakikat ilmu khasyah ya, hatta ya'mala bi ilmi, sampai dia mengamalkan apa? Ilmu, sampai dia mengamalkan ilmu. Ya. Bapak Ibu, ada dua orang, ini perumpamaannya ya, hujan-hujan mampir ke suatu rumah, disuruh masuk ya, suruh masuk ya, dia nggak kenal dengan si tuan rumah, tapi tuan rumahnya mungkin kenal. Ini kayaknya orang dulu yang suka bully saya di SD ya, teman SD, udah lupa mungkin, ini contoh saja. Saking dendamnya ya, dibuat racun. Dua orang itu suruh masuk ke rumah, dibuatkan minuman, dikasih apa? Racun. Kasih apa? Racun. Si A sama si B tadi lagi istirahat. Kebetulan si A ini mau izin ke belakang. Mau izin apa? Ke belakang. Mau BAK, buang air kecil, dekat dapur. Tahu bahwasanya minumannya dikasih apa? Racun. Campuran obat tikus, baygon, diaduk jadi satu. Ya, nggak sadar. Kemudian pulang, pikir dia. Pas disuguhkan dua orang yang bertamu tadi dikasih 2 gelas minuman, sudah dikasih racun semua. Yang si A sudah tahu kalau minuman itu ada apa? Racun. Kemudian dua-duanya minum. Mana yang lebih bodoh? Ya, tahu. Mana yang lebih bodoh? Tahu, dia bodoh dia. Dia sudah tahu, punya ilmu itu maksiat racun. Kenapa masih diminum? Karena dia tidak mengamalkan apa? Ilmunya dia tahu. Bunuh diri dia. Ya. Bunuh diri. Ada orang yang bermaksiat karena dia tidak tahu. Ya. Ya. Semoga Allah ampuni dengan gugur biljah. Ada orang yang bermaksiat karena hawa nafsu. Dia tahu, haus banget aku, haus banget aku. Yo kepeksa tak minum, mati dia. Ya, ilmunya tidak diamalkan. Mudah. La yazalul alim jahilan hatta ya'mal bi ilmi. Seorang berilmu itu masih dikatakan bodoh, nggak pengaruh ibadahnya sampai dia mengamalkan apa? Ilmunya. Maka dalam ilmu itu berusaha untuk diamalkan. Kalaupun belum bisa mengamalkan secara sempurna, selalu minta tolong sama Allah. Ya, minta tolong. Ya, ilmunya bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka satu sisi Rasul mengajarkan minta ilmu yang bermanfaat, satu sisi Rasul mengajarkan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yansha' wa min nafsin la tasma' wa min du'ain la yustajab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ini doanya. Mintanya ilmu yang bermanfaat, berlindungnya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu di antara caranya ya. Walaupun cuma teori, tapi kita berusaha untuk mengamalkannya ya, mengamalkan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Allah Ta'ala, jika ada kekurangan mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.